Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita sama-sama kembali belajar atau mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, yaitu mengenai hukum tajwid, terutama hukum nun mati dan tanwin. Sebagaimana dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Yang dimaksud dengan rattilil Qur'ana tartila yaitu menempatkan membaca Al-Quran itu sesuai dengan pada kadarnya. Jadi bukan hanya suaranya yang bagus, percuma suaranya yang bagus akan tetapi tajwidnya tidak benar. Maka dari itu marilah kita sama-sama mengulang kembali pelajaran tentang tajwid. Sebelum kita ke materi atau ke pembelajaran tajwid ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa belajar, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah kawan-kawan sekalian, jadi hukum nun mati dan tanwin ini memiliki 4 hukum. Ya, memiliki 4 hukum. Hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama yaitu izhar atau jelas. Izhar, jelas. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa pembacaan ayat ini, ayat A misal, adalah hukumnya izhar. Maka dari itu kita harus tahu dulu huruf izhar itu apa saja. Jadi huruf izhar itu adalah yang pertama A, yang kedua H, yang ketiga Kho, yang keempat H, Ain, yang keempat Ain, yang kelima Ghain, kemudian H. Jadi ada 6 huruf. Lalu bagaimana pembacaannya? Contoh, man amana, yang termasuk ke dalam hukum izhar itu man amana. Kenapa disebut izhar? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu huruf A. Nah, sampai sini mungkin untuk yang izhar itu saja. Kemudian hukum yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa yaitu artinya samar-samar. Kemudian bagaimana praktek dari 15 huruf ini? Jadi apabila salah satu huruf dari ikhfa ini bertemu dengan tanwin atau nun mati. Contohnya min qablu. Kenapa bisa disebut ikhfa? Karena ada huruf qaf bertemu dengan tanwin atau salah satu huruf ikhfa yang bertemu dengan nun mati. Jadi dibacanya min qabl.
Baik, kemudian kita menuju kepada hukum nun mati dan tanwin yang ketiga, yaitu idgham. Idgham ini berarti dimasukkan. Nah, idgham ini memiliki dua makna atau dua jenis, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ini memiliki huruf ya, mim, nun, waw. Bi gunnah dengan dengung. Kemudian bila gunnah yaitu tidak dengan dengung, yaitu lam dan ra. Kemudian bagaimana prakteknya ketika mim nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu may yaqulu, ya, may yaqulu atau min wara. Jadi ketika huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, dibacanya seperti berdengung atau ditahan dua harakat. May yaqulu min wara. Kemudian bila gunnah itu tidak dengan dengung. Contohnya min rabbikum, min rabbikum. Nah, untuk idgham mungkin insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian hukum tajwid yang ketiga yaitu iqlab. Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba. Nah, lalu kemudian bagaimana prakteknya? Ketika nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya itu seakan-akan ada huruf mim, padahal tidak ada. Jadi nunnya ini diubah menjadi mim. Jadi pembacaannya adalah mim ba'di. Pembacaan iqlab ini ada dua jenis, yaitu bibir menempel dengan bibir atas menempel dengan bibir bawah dengan rapat, mim ba'di. Kemudian yang kedua cara membacanya yaitu seperti ada kertas tipis di antara bibir atas dan bibir bawah, mim ba'di. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham. Alhamdulillah, insyaallah semuanya paham ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kenapa kita belajar ini semua? Tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Menjaganya dari apa? Dari kesalahan-kesalahan hukum-hukum tajwidnya, dari kesalahan makharijul hurufnya. Maka dari itu penting kita untuk mempelajari ilmu tajwid ini. Karena tanpa tajwid atau makharijul huruf kita tak dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabb, istaqimna laka ya